Lo tahu nggak? Secara statistik, lo lagi berdiri di atas lantai yang paling nggak stabil di seluruh tata surya. Bro, selamat datang di Indonesia. Baris terdepan dari pertunjukan horor geologi bernama Ring of Fire. Nah, di bagian ini, kita bakal bedah kenapa planet kita nggak seadem kelihatannya dari luar angkasa. Kita hidup di atas bola mesin yang terus bergejolak. Dan sayangnya, lo tinggal tepat di titik paling krusial dari mesin itu. Coba bayangin, bumi ini bukan benda mati yang padat. Buang jauh-jauh deh pikiran kalau tanah yang lo injak sekarang itu bakal kokoh selamanya. Kenyataan pahitnya, kita cuma numpang di atas lempengan raksasa yang melayang-layang di atas lautan batu cair yang panasnya minta ampun. Anggap aja kerak bumi ini kayak kulit puding yang retak-retak di atas cairan panas. Pudingnya sendiri, itu adalah mantel bumi. Lapisan batuan yang kental, panas, dan bergerak pelan banget. Persis kayak bubur panas yang diaduk sangat lambat oleh panas dari inti planet kita. Di bawah kaki lo, ada lempeng tektonik yang terus bergerak, bergesekan, dan kadang saling menelan. Ini adalah lotre kosmik yang kejam, bro. Kenapa disebut lotre? Karena pergerakannya itu gak teratur. Kadang lempeng ini cuma geser beberapa senti setahun, secepat kuku lo tumbuh. Tapi karena ukurannya yang ribuan kilometer, energinya tersimpan ribuan tahun di balik gesekan batuan yang macet. Sampai akhirnya, batuan itu menyerah. Bumi cuma punya satu cara buat melepaskan tekanan itu, yaitu dengan retakan yang mengoyak permukaan secara brutal. Lo mungkin ngelihat planet lain dari teleskop dan ngerasa mereka tenang banget. Mars itu mati, dingin dan sunyi. Bulan itu cuma bongkahan batu yang membeku. Tapi bumi itu hidup. Bumi itu punya energi kinetik yang besar banget di dalam perutnya. Dan energi itu harus keluar. Kita ada di sini, di titik pertemuan beberapa lempeng tektonik besar yang saling beradu. Ibarat lo lagi berdiri di ring tinju, di mana raksasa-raksasa itu lagi bergelut, dan lo cuma bisa berharap nggak kena injak. Secara astrofisika, planet kita ini sebenarnya anomali. Jarang ada planet yang punya aktivitas tektonik seaktif ini dalam jangka waktu yang begitu panjang. Dan ironisnya, aktivitas yang bikin bumi bisa punya atmosfer layak huni karena daur ulang karbon ini adalah hal yang sama yang bikin lo harus waspada tiap kali ada getaran kecil di bawah kaki lo. Ini bukan cuma soal gempa. Ini soal mekanisme planet yang lagi mencoba menyeimbangkan panasnya sendiri. Dan lo, bersama jutaan orang lain, adalah saksi hidup dari mesin raksasa yang gak pernah berhenti berdetak. Jadi, kalau lo ngerasa tanah yang lo injak sekarang aman, pikir lagi. Kita semua lagi duduk di atas bom waktu yang sudah berdetak selama miliaran tahun. Dan keberuntungan lo hari ini cuma masalah probabilitas statistik semata. Coba deh lo bayangin, bro. Bumi itu sebenarnya bukan bola padat yang utuh kayak batu kali. Bayangin kalau bumi ini sebenarnya kayak telur rebus yang kulitnya abis digetok-getok sampai retak 1000. Nah, retakan-retakan itu yang secara ilmiah kita sebut lempeng tektonik. Kita di Indonesia ini lagi sial, atau mungkin lagi dapat tantangan gede, karena kita tinggal tepat di pertemuan 3 retakan raksasa itu, lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Mereka semua ketemu tepat di bawah kaki lo sekarang. Dan jangan bayangin lempeng ini diem kayak lantai rumah lu ya. Lempeng ini punya sifat yang agresif banget. Mereka terus bergerak, saling bergesekan, saling nyelip, atau malah saling nindih satu sama lain. Proses nindih inilah yang disebut subduksi. Bayangin 2 lempeng raksasa yang bobotnya masing-masing jutaan ton. Terus mereka beradu dengan kecepatan yang pelan banget, tapi dengan tekanan yang gak masuk akal. Ini bukan sekedar gesekan biasa, bro. Energi yang dilepasin dari tabrakan mereka itu jauh lebih gede daripada ledakan ribuan bom atom yang diledakin secara barengan. Pas mereka nindih, lempeng yang kalah bakal kepaksa masuk jauh ke dalam perut bumi. Nembus ke lapisan mantel yang panasnya bisa bikin logam apapun jadi cair. Di situ, batu-batuan padat mulai meleleh karena panas dan tekanan.
berubah jadi magma yang siap nyari jalan keluar buat balik ke permukaan. Itulah alasan kenapa tanah air kita ini sering banget goyang tanpa permisi. Getaran yang lo rasain, barang yang jatuh dari meja, atau kepanikan pas sirine gempa bumi. Itu semua sebenarnya cuma efek samping kecil dari proses bumi yang lagi mencoba menyeimbangkan panasnya sendiri. Jadi, kalau lo ngerasa tanah yang lo injek hari ini aman-aman aja, coba pikir lagi. Lo sebenarnya lagi duduk di atas mesin raksasa yang gak pernah berhenti berdetak. Lempeng-lempeng ini punya jadwalnya sendiri buat bergerak. Dan mereka gak peduli sama rumah, sekolah, Atau kantor yang lo bangun di atasnya. Bagi bumi, gempa atau letusan gunung berapi itu cuma cara dia bernapas. Pertanyaannya sekarang, seberapa siap lo hidup berdampingan sama mesin yang sewaktu-waktu bisa memuntahkan energi destruktifnya tanpa kasih peringatan lewat surat resmi? Karena di bawah sana, proses geologis ini nggak pernah tidur. Dan lo cuma tamu kecil yang lagi numpang lewat di atas lempengan yang super labil ini. Sekarang, coba lo bayangin Samudra Pasifik dari pandangan satelit. Di pinggirannya, ada garis imajiner berbentuk tapal kuda yang melingkar dari ujung Amerika Selatan, naik ke Alaska, nyebrang ke Jepang, dan akhirnya mampir paling lama di halaman rumah kita sendiri, Indonesia. Itu adalah Ring of Fire. Buat bumi, ini bukan sekedar garis di peta, tapi ini adalah jalur pipa pembuangan energi paling brutal di planet ini. Bayangin aja, 75% gunung api aktif di seluruh dunia itu ngumpulnya di sini semua. Hampir nggak ada tempat lain di alam semesta yang kita tahu punya aktivitas geologi sepadat ini. Lo mungkin sering lihat gunung berapi cuma sebagai objek foto estetik pas lagi muncak, atau sekedar background keren buat postingan di medsos. Tapi secara mekanika bumi, gunung-gunung itu sebenarnya kayak jerawat raksasa yang isinya nanah magma mendidih ditaruh di atas kompor gas yang gak pernah mati. Kenapa Indonesia jadi pabrik gunung api paling produktif? Jawabannya ada persis di bawah kaki lo. Kita berdiri tepat di atas zona subduksi, tempat di mana lempeng samudra yang berat dan basah dipaksa masuk secara kasar ke bawah lempeng benua. Pas lempeng itu masuk ke perut bumi yang panasnya minta ampun, dia meleleh, berubah jadi campuran gas dan cairan super panas dengan tekanan luar biasa tinggi. Cairan ini bakal nyari celah buat keluar, dan celah itu adalah gunung berapi yang lo lihat setiap hari. Ini yang harus lo pahamin secara pragmatis, bro. Indonesia itu bukan cuma sekadar punya gunung. Kita ini markas pusatnya. Kita punya lebih dari 120 gunung api aktif yang siap meledak kapan aja. Sejarah udah berkali-kali ngasih tahu gimana ngerinya kalau bumi lagi pengen bersin agak keras dikit. Lo pernah denger soal Danau Toba? Sekitar 74.000 tahun lalu, itu bukan cuma letusan biasa. Itu adalah super vulkano yang hampir bikin spesies manusia punah dari muka bumi. Langit ketutup abu selama bertahun-tahun, suhu global anjlok, dan peradaban manusia saat itu dipaksa buat riset ke titik nol. Atau geser dikit ke Tambora di tahun 1815. Letusannya begitu dahsyat, sampai bikin Eropa dan Amerika nggak punya musim panas selama setahun karena abunya nutupin sinar matahari. Orang-orang di sana kelaparan karena gagal panen total. Padahal gunungnya ada di sini, di dekat kita. Itu baru satu gunung yang bangun dari tidurnya. Sekarang bayangin, kalau sistem mitigasi lo cuma sebatas pasrah atau nggak mau tahu. Padahal tiap hari lo nongkrong, kerja, atau tidur di atas mesin pemusnah massal yang lagi hibernasi. Bumi itu nggak punya dendam sama lo. Dia cuma lagi ngejalanin fungsinya buat ngelepasin panas internalnya. Masalahnya, kita ini seringkali jadi tamu yang terlalu santai di atas kendaraan yang mesinnya lagi overheat dan bisa meledak tiap saat. Kalau lo nggak paham cara kerja mesin ini, lo cuma nunggu waktu buat jadi bagian dari statistik bencana berikutnya. Sekarang,
Coba lo bayangin sesuatu yang jauh lebih horor daripada film kiamat Hollywood manapun. Bayangin lantai tempat lo berdiri sekarang, entah itu di kamar, di kafe, atau di sudut kampus, tiba-tiba patah. Bukan cuma retak ya, tapi bener-bener hancur karena tekanan ribuan gigaton yang numpuk selama ratusan tahun di bawah sana. Akhirnya lepas. Inilah skenario Megatrust. Dalam hitungan detik, mesin raksasa bernama Bumi ini mutusin buat bersin dengan skala yang bener-bener di luar logika otak manusia. Lupakan soal panik sesaat. Mari kita masuk ke simulasi yang lebih dalam. Lo lagi asik scrolling TikTok. Tiba-tiba HP lo nggak bisa refresh. Nah, ini bukan karena kuota lo habis, tapi karena kabel fiber optik di bawah laut sana putus kena pergeseran lempeng raksasa. Dalam 5 menit, lo buta informasi. Listrik mati total karena trafo-trafo meledak kayak kembang api di seluruh kota. Jakarta yang tadinya bising sama klakson bakal berubah jadi sunyi yang mencekam. Cuma ada suara sirine yang makin lama makin menjauh atau malah hilang ditelan kegelapan. Di sini letak masalah utamanya. Peradaban modern kita itu sebenarnya rapuh banget, bro. Kita terlalu manja sama sistem yang saling ketergantungan. Begitu supply chain makanan putus karena jembatan utama ambruk, kota-kota besar bakal langsung masuk ke mode survival yang brutal. Lo nggak bisa lagi beli kopi favorit lewat aplikasi. Supermarket bakal kosong dalam hitungan jam, karena semua orang bakal rebutan apapun yang bisa dimakan. Coba lo lihat ke arah pesisir, misalnya di Sumatera atau Jawa bagian selatan. Laut yang tadinya tenang tiba-tiba surut sejauh mata memandang, ninggalin ikan-ikan yang menggelepar di atas pasir. Itu bukan keajaiban. Itu peringatan kalau planet ini lagi narik napas buat ngirim hantaman balik berupa dinding air setinggi gedung bertingkat. Kalau lo masih di sana dan cuma bengong, lo cuma bakal jadi statistik. Angka di berita internasional yang dibaca orang luar sambil lalu. Kekacauan sistemik ini yang jarang dibahas. Kita ngerasa aman karena punya gedung tinggi dan teknologi canggih, padahal semua itu cuma mainan Lego di mata tektonik bumi. Di titik ini, gelar atau saldo bank lo nggak bakal ada gunanya kalau lo nggak punya rencana. Saat planet ini mutusin buat rebranding permukaannya, cuma mereka yang paham mekanismenya yang punya peluang buat nggak mati konyol. Kita lagi bicara soal keruntuhan peradaban dalam hitungan jam, di mana garis antara manusia beradab dan insting purba itu jadi tipis banget. Oke, cukup buat skenario kiamatnya. Sekarang, gua mau lo fokus ke satu hal. Gimana caranya biar lo nggak cuma jadi statistik di berita pagi. Bayangin ini sebagai blueprint, semacam cheat sheet biar lo nggak mati konyol waktu Ring of Fire mutusin buat bangun dari tidurnya. Bro, dengerin gue baik-baik ya. Jadi orang yang siap itu bukan berarti lo paranoid atau kebanyakan nonton film zombie. Jadi orang yang siap itu artinya lo punya respect sama kekuatan alam semesta yang jauh lebih besar dari diri lo sendiri. Kita mulai dari momen paling krusial. 60 detik pertama saat tanah di bawah kaki lo mulai goyang. Bayangin suara gemuruh yang datang dari perut bumi. Kayak ada kereta api raksasa yang lewat tepat di bawah lantai kamar lo. Serius, di detik ini, insting lo bakal teriak buat lari keluar. Tapi itu kesalahan amatir, bro. Lo nggak bakal bisa lari lebih cepat dari gelombang seismik yang robek aspal. Blueprint pertama gua sederhana. Drop, cover, hold on. Masuk ke bawah meja yang kokoh, lindungin leher lo, dan jangan lepasin kaki mejanya sampai getarannya bener-bener berhenti. Jangan sok jadi pahlawan di bawah reruntuhan beton yang pecah kayak biskuit ya. Setelah guncangan berhenti, disitulah permainan bertahan hidup lo dimulai. Lo butuh yang namanya go back atau tas siaga bencana. Gue nggak bicara soal tas yang isinya cuma baju ganti dan mie instan. Tas ini harus jadi pelampung lo di tengah kekacauan. Isinya harus taktis. Power bank tenaga surya, karena kemungkinan besar jaringan listrik bakal tewas total. Filter air portable, karena air bersih bakal jadi barang paling langka saat pipa bawah tanah meledak. Dan yang paling penting, salinan dokumen penting dalam bentuk fisik maupun digital di flash disk yang terenkripsi. Ingat bro, saat peradaban sedikit goyah,
Identitas lo adalah tiket lo buat dapetin bantuan. Tapi, yang paling fundamental dari semua blueprint ini bukan soal alat, melainkan mindset preparedness. Lo harus paham anatomi bangunan tempat lo tinggal. Di mana jalur evakuasinya? Di mana katup? Gas yang harus lo matiin biar rumah lo nggak berubah jadi bom waktu. Lo harus jadi orang yang paling tenang di ruangan saat semua orang panik nggak karuan. Karena di mata tektonik bumi, kita semua cuma debu. Tapi debu yang punya rencana, punya peluang lebih besar buat lihat matahari terbit besok pagi. Jangan cuma jadi korban keadaan. Jadilah variabel yang bertahan hidup karena lo tahu mekanismenya. Kita hidup di atas reaktor planet yang nggak pernah berhenti bergejolak. Jadi mulai sekarang, berhenti nganggep remeh dan mulai bersiap. Pada akhirnya bro, lo harus sadar satu hal yang mungkin agak bikin ngeri sekaligus takjub. Kita ini sebenarnya cuma tamu yang numpang lewat di sebuah planet yang super dinamis. Ring of Fire itu bukan sekedar coretan garis merah di peta geologi, tapi itu adalah pengingat paling nyata kalau bumi yang lo pijak sekarang itu sebenarnya hidup. Dia bernapas lewat kawah gunung api yang membara, dan dia lagi meregangkan otot-ototnya lewat getaran gempa yang sering lo rasain. Bayangkan, bumi ini kayak sebuah mesin raksasa yang interiornya terus bergejolak. Dan kita semua cuma makhluk kecil yang mencoba membangun peradaban di atas tutup mesinnya yang panas. Lo gak akan pernah bisa menang kalau mencoba ngelawan kekuatan alam yang skalanya kosmik begini. Satu-satunya cara buat tetap eksis adalah dengan belajar gimana cara berdampingan sama dia. Lo harus paham ritmenya, ngerti tanda-tandanya, dan tahu kapan harus menyingkir saat si raksasa ini lagi mau bergerak. Di atas lantai yang gak stabil ini, di mana tanah padat bisa berubah jadi cair dalam hitungan detik, pengetahuan adalah satu-satunya fondasi yang paling kokoh yang bisa lo punya. Jangan cuma jadi penonton yang pasrah sama keadaan bro. Mulailah buat tetap kritis sama lingkungan di sekitar lo. Pahami risiko di daerah lo. Jangan abai sama peringatan dini. Dan selalu punya rencana cadangan di kepala lo. Karena di alam semesta yang luas dan kadang gak kenal ampun ini, keberuntungan itu cuma berpihak sama mereka yang bersiap. Stay safe. Be prepared. Dan terus asah logika lo biar gak cuma jadi angka statistik di berita bencana berikutnya. Kita hidup di zona bahaya. Tapi itu bukan alasan buat hidup dalam ketakutan, melainkan alasan buat hidup dengan lebih cerdas. Sampai ketemu di pengungkapan logika berikutnya. Cabut dulu bro!